Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, waktu istirahat kami hentikan karena pemateri sudah siap akan menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan sosialisasi pengelolaan zakat di masjid dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Mustaqim MPD. Kami perkenalkan, beliau saat ini adalah penyuluh agama Islam di KUA Argomulyo Kota Salatiga. Sebelumnya beliau adalah dosen di UIN Salatiga dan penyuluh agama Islam di PNS yang saat ini sudah masuk ke KSN. Alhamdulillah. Dan untuk melengkapi presentasi beliau pada kegiatan PKI Ubud di Jakarta besok, pada hari ini beliau akan mempresentasikan pengelolaan zakat di masjid dan akan disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kepada Bapak Mustaqim kami persilakan sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah salatan wa salaman da'imaini ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak, Ibu, Dewan Hakim yang saya hormati dan seluruh peserta yang hadir, senang sekali saya berjumpa dengan panjenengan semua yang hebat-hebat ini terpilih menjadi Dewan Hakim dan juga peserta dalam kegiatan pagi hari ini. Perkenalkan, saya Mustaqim, penyuluh agama Islam dari Provinsi Jawa Tengah. Kesempatan kali ini saya hendak menyampaikan satu program andalan saya yang kurang lebih sudah saya laksanakan sejak saya menjadi seorang penyuluh di tahun 2020 hingga sampai saat ini. Saya fokus pada satu pendampingan hukum, utamanya terhadap panitia zakat yang ada di masjid. Untuk itu saya memiliki program advokasi panitia zakat berbasis kitab kuning, website, dan aplikasi SmartYiz atau sistem manajemen aplikasi rekam data zakat, infak, dan sodakoh. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan program saya, izinkan saya menayangkan video sebagai gambaran atas advokasi yang selama ini sudah saya lakukan. Banyak panitia zakat di beberapa masjid belum memiliki legalitas formal dalam bentuk SK OPZ. Setelah melalui tahapan observasi, pengumpulan data dan analisis masalah, Puswadi melakukan program advokasi panitia zakat berbasis kitab kuning, website dan aplikasi SmartYiz, sistem manajemen aplikasi rekam data zakat, infak, dan sodakoh yang bisa diakses oleh UPZ di seluruh Indonesia secara gratis, bahkan oleh instansi pemerintah seperti UPZ, Basnas, Badan Siber, dan Sandi Negara, dan lainnya. Alhasil, setelah program advokasi ini dijalankan, para panitia zakat non-amil tersadarkan untuk mengurus SK OPZ, diikuti dengan pemahaman agama yang baik mengenai ketentuan pengelolaan zakat. Tidak hanya itu, disiplin penyampaian laporan dari mereka juga mulai ditingkatkan. Zakat fitrah, infak sedekah, dana sosial, dan lebih banyak. Selain itu, dalam rangka menciptakan pembentukan SK OPZ, langkah strategis yang dilakukan oleh Mustaqim adalah dengan selalu berkoordinasi dengan Basnas, baik di tingkat kabupaten atau kota maupun di tingkat provinsi. Alhamdulillah, pada tahun ini sudah ada lebih dari 200 UPZ yang terbentuk di kota Salatiga khususnya, dan lebih dari 300 UPZ di setiap kabupaten kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, seperti Kabupaten Banyumas dan lain-lain, yang secara real time menyampaikan pelaporan yang baik. Saya, Dr. Owi Hendrawan SPOD, Wali Kota Salatiga, menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Mustaqim serta mendukung penuh program beliau tentang penegakan hukum
terkait zakat berbasis website dan aplikasi Smart Zakat. Baik, Bapak Ibu, Panitia zakat saya mendasari program advokasi ini melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa yang namanya pengelolaan zakat itu suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan juga termasuk pengawasan terhadap pengelolaan harta zakat itu sendiri. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 juga disebutkan tentang petunjuk pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 itu, bahwa hak ambil itu adalah bagian tertentu yang memang diperuntukkan untuk pengelolaan zakat, utamanya dalam hal operasional. Terlebih di dalam pasal 38 di sana disebutkan setiap orang dilarang dengan sengaja melakukan pengumpulan, pengorganisasian, pendayagunaan tanpa seizin dari pejabat yang berwenang. Jadi Bapak Ibu, ketika panjenengan selaku takmir masjid yang berkepanitaan zakat belum memiliki legalitas sebagai amil, maka sesungguhnya dalam hal ini sangat riskan sekali terhadap hukum. Nah, akan saya sampaikan di dalam Al-Quran disebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Nabi Muhammad sebagai pimpinan tertinggi negara, sebagai kepala negara, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil harta sebagai sedekah, kewajiban menunaikan zakat. Nah, Nabi Muhammad ketika itu mengutus sahabatnya bernama Mu'ad bin Jabal sebagai gubernur Yaman dan juga sekaligus sebagai amil. Sahabat yang lain seperti Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah itu juga ditunjuk oleh Nabi Muhammad sebagai amil. Dasarnya di dalam Al-Quran sudah jelas. Tujuannya apa? Untuk tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dalam rangka tidak lain adalah mensucikan harta rakyat itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, di dalam konteks amil, penyelenggara atas nama amil zakat itu ada 3. Yang pertama adalah Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Itu wakil dari pemerintah. Lalu ada LAS, Lembaga Amil Zakat. Atau bisa juga diperankan oleh yang ketiga, pengelola zakat yang berbasis perkumpulan. Nah, namun semuanya itu harus atas SK atau pengangkatan dari pemerintah. Tidak boleh kita mengangkat sendiri amil atas nama perseorangan, tidak boleh. Nah, kenyataannya banyak masjid di Indonesia yang berkepanitaan zakat, keberadaan mereka tidak memiliki legalitas sebagai amil. Mereka hanya sebatas sebagai panitia zakat. Apa bedanya panitia zakat dengan amil? Kalau panitia zakat itu sekumpulan orang yang dalam masa tertentu mengambil peran sebagai relawan dalam mengelola harta yang dikumpulkan oleh warga, utamanya pada saat Ramadan. Kalau amil, penugasannya tidak hanya terbatas pada bulan Ramadan. Selama periode penugasannya itu masih berlaku, maka dia sah bertindak sebagai amil. Nah, Bapak Ibu, akan saya sampaikan urgensi keberadaan SK amil ini. Bahwa ketika kita hendak bertindak sebagai amil, maka mau tidak mau mutlak harus ada SK, surat keputusan. Dari mana? Dari pemerintah. Karena apa? Yang disebut dengan amil itu man nasobahul imam, orang yang diangkat oleh imam, atau man ista'malahul imam, orang yang dipekerjakan oleh imam. Imam di sini siapa? Bukan imam masjid. Al imamu huwa man lahu wilayah, orang yang memiliki otoritas pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Siapa? Dalam hal ini adalah presiden. Maka di dalam kitab ini Mauhibatul Fadl itu siapa yang disebut dengan amil? As-sa'i alladzi yab'atsuhul imam,
ya, li akhdhiz zakawat. Adalah orang pekerja yang diutus oleh pemerintah untuk mengambil harta zakat. Bahkan disebutkan wajibu alal imami au naibihi bu'sus sa'ati li akhdhi zakat. Wajib bagi pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengutus amil zakat. Disebutkan wa bu'suhu wajibun. SK pengutusan ini hukumnya wajib. Kalau tanpa SK, kita semua tidak bisa bertindak mengatasnamakan diri sebagai amil. Maka statusnya apa? Hanya sebagai relawan, mutabari, relawan. Ya bagus, tapi harus tahu betul bagaimana kemudian zakat itu harus dikelola sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariat, utamanya dalam fikih zakat. Di dalam kitab Busrul Karim juga disebutkan, man nasobul imam, orang yang diangkat oleh pemerintah li akhdhi zakawat, untuk mengambil harta zakat. Wa bu'suhu wajibun, pengutusan ini hukumnya wajib, mau tidak mau, mutlak. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu berperan sebagai panitia zakat, maka harus diperhatikan ketentuan-ketentuannya. Kalau tidak memperhatikan SK ini, akan saya sampaikan apa riskannya ketika panitia zakat ini belum punya SK. Wa ala takdiri khiyanatil wakil la yasqutu al fardu anil malik. Selama masih ada tindak penyimpangan yang dilakukan oleh panitia zakat, wakil. Panitia zakat itu kan statusnya wakil. Wakil siapa? Wakil warga. Selama masih ada tindak penyimpangan yang dilakukan oleh wakil atau panitia zakat dalam kaitannya dengan puluhan zakat itu, maka la yasqutu al fardu anil malik. Maka kewajiban zakat dari warga itu belum gugur. Kenapa? Li'anna yadahu kayadi. Karena status kapasitas panitia itu tidak ubahnya seperti dia. Sama-sama antara panitia zakat dengan warga ini statusnya sama. Nah, famalam yasilil malu ilal mustahikin la tabra'uz zakah minal malik. Maka selama panitia zakat ini tidak memberikan harta zakat yang dititipkan oleh warga kepada mustahik, tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka zakat itu belum gugur. Beda kalau panitia zakat ini sudah menjadi amil, maka bikhilafi tafi'ilal imam. Beda kalau warga sudah memberikannya kepada amil, bimujarradi qabdihi, hanya dengan diterima oleh amil maka sudah gugur kewajiban zakat dari warga. Saya berikan contoh-contoh tindak penyimpangan atau kekeliruan yang terkadang biasa dilakukan oleh panitia zakat. Misalkan, biasanya panitia zakat ini mengumpulkan beras di masjid. Kemudian beras hasil yang terkumpul dari warga ini dicampur, ya kan? Nah, kalau campuran beras yang dilakukan oleh panitia zakat ini kemudian saat pendistribusiannya ada sedikit saja yang kembali ke warga, maka itu zakat warga tidak sah. Wala yajuzu laka idza kanatiz zakatu fardun 'alaika ayyauda ilaika minha syai'un. Tidak boleh kalau harta zakat itu sudah wajib bagimu, tidak boleh sedikit pun ada yang kembali kepadamu. Terkadang panitia zakat melakukan pencampuran beras, lalu saat pendistribusian pasti ada yang kembali ke warga. Itu sama saja, warga menitipkan beras zakatnya dicampur, ada yang kembali kepada dirinya. Tapi kalau warga sudah memberikannya kepada siapa? Amil, hanya dengan diterima oleh amil itu sudah sah. Karena dia, warga ini sudah memberikannya kepada mustahik. Kalau masih panitia, itu statusnya sama-sama orang yang berkewajiban zakat dan sama-sama orang yang berkewajiban memberikan zakatnya kepada mustahik. Antara warga dengan panitia ini loh, itu kan sama statusnya. Kenapa? Li'anna 'alaika tafriquha. Karena sesungguhnya yang berkewajiban memberikan langsung kepada mustahik itu ya kita, individu masing-masing. Kenapa harus diwakilkan kepada panitia? Lain halnya kalau sudah diberikan kepada amil. Nah, apa buktinya amil itu sudah sah? Mau tidak mau harus punya
SK UPZ atau SK JPZIS. Nah, baik. Misalkan begini, warga sudah menyampaikan, Pak, yang penting kan sudah saya sampaikan kepada panitia zakat. Perkara itu sah atau tidak, saya tidak tahu. Yang penting saya sudah bayar zakat. Tahunya saya sudah bayar zakat. Fa in wallaituha ghairi. Pak, kan ini sudah saya serahkan kepada orang. Ya kan? Maka dijawab, qila idza kunta la takunu amilan ala ghairika lam yakun ghairuka amilan idza sta'maltahu anta. Kalau Anda sendiri bukan amil, maka tidak bisa Anda kemudian mengangkat orang lain menjadi amil. Pak, saya kan sudah mengangkat takmir jadi amil. Ya, saya kira dia sudah amil. Nah, dia lupa. Amil itu siapa? Amil itu orang yang dipekerjakan oleh pemerintah. Siapa hal ini? Ya, al-imam presiden. Presiden memandatkan melalui naibnya, naib imam Basnas. Basnas memandatkannya ke bawah tingkat provinsi sampai ke kecamatan. Lah, asgharul balad, unsur pemerintahan terkecil itu ada di kecamatan al-mitokoh. Kenapa? Karena di kecamatan terdapat penyelenggaraan pemerintahan sipil maupun militer. Kalau di desa, Pak, di desa tidak ada pemerintahan militer, adanya sipil. Nah, kecuali kalau desa ini nanti dia bertindak di amil yang bagian ketiga, yang unsur perkumpulan, itu pun juga harus atas mandat izin dari pengangkatan dari kecamatan. Baik. Wala yakunu wakiluka fiha ila fi ma'naka. Kenapa demikian? Karena wakil panitia zakat dalam hal ini itu kapasitasnya tidak lain halnya seperti Anda, au aqalla, bahkan lebih di bawah. Jadi kita yang bertindak sebagai panitia zakat, ini posisi kita itu sesungguhnya lebih di bawah daripada warga. Jangan mentang-mentang saya ini sudah panitia zakat, sudah diberi SK sama takmir masjid. Takmir masjid itu pemerintah bukan? Bukan. Jadi kedudukan wakil itu justru lebih di bawah kita. Kenapa? Ya ini, li'anna alaika tafriquha, karena sesungguhnya kewajiban setiap individu masing-masing itulah yang berkewajiban memberikannya kepada mustahik, tidak dititipkan. Maka lebih utama apa, Pak? Bayar zakat dititipkan panitia atau diberikan kepada langsung? Lebih utama diberikan kepada langsung. Misalkan warga ini setiap Ramadan itu hendak membayar zakat. Pak, jangan zakat di sana belum punya SK UPZ. Loh, kenapa? Kan yang penting sudah saya serahkan. Di sana bukan amil, dia wakil Anda. Maka tafriquhu binafsihi, menyerahkan zakat dengan sendirinya, afdolu minat tauqili bila khilafin, lebih utama daripada diwakilkan orang, daripada diberikan ke panitia. Kenapa? Karena dengan memberikannya qad bari'at bitaslimiha ilal mustahid. Karena dengan diberikan langsung, kita itu sudah tahu kita tepat sasaran memberikan zakat kita kepada mustahid. Tapi kalau dititipkan panitia, iya kalau sudah diberikan ke mustahik di Ramadan. Kalau ternyata membagikannya setelah Ramadan, berarti warga sudah membayar zakat belum? Belum. Kewajiban zakat fitrah itu kan diberikan kepada mustahik oleh seorang muslim di Ramadan. Sunnahnya sebelum berangkat Idul Fitri sholat. Lah, oleh panitia zakat kadang ditimbun, disimpan, nanti penyerahannya saat sudah habis lebaran. Berarti warga sudah bayar zakat atau belum? Belum. Kalau belum, yang menanggung siapa? Panitia. Beda kalau sudah dikasihkan ke amil. Oleh amil mau dikasihkan nanti habis Ramadan, boleh. Kenapa? Karena dia sudah gugur kewajibannya dengan menunaikan zakatnya kepada amil. Nah, dan seterusnya. Nah, Pak, kan di dalam operasional zakat itu saat pendistribusian butuh biaya, ya kan? Butuh biaya. Kadang oleh panitia zakat itu harta zakat dijual, kadang dibeli untuk beli bensin atau nyewa kendaraan atau untuk beli rokok atau mie misalkan. Kalau itu dilakukan oleh panitia zakat, maka sesungguhnya panitia zakat berkewajiban untuk menggantinya, dhaman, mengganti harta zakat yang diberikan oleh warga.
dan praktis warga tidak sah dalam zakatnya. Haitsu jaza an-naqlu awajaba famu'natu 'alal malik. Sekiranya dibutuhkan biaya operasional pendistribusian, an-naqlu itu memindah atau pendistribusian, awajaba atau memang harus, famu'natuhu 'alal malik. Maka sesungguhnya prinsipnya yang berkewajiban membiayai operasional itu adalah muzaki, orang yang berzakat atau warga, bukan panitia. Ya kalau begitu saat pendistribusian ya harusnya warga ngasih uang untuk operasional. Pak, ini untuk uang operasional, ini untuk zakat saya. Tapi ingat zakat saya tepat sasaran ya Pak. Kalau ternyata oleh panitia zakat tidak tepat, belum gugur. Nah itu. Naam in qabadu sa'i minal malik famunatun naqli min malizak. Kecuali kalau Anda sudah amil. Kalau sudah amil maka biaya operasionalnya bisa famunatuhu minaz zakah. Famunatun naqli mimali zakah, maka biaya operasional pendistribusian bisa diambilkan dari harta zakat. Anda berhak mengelola 5% dari harta zakat yang Anda kelola untuk kepentingan operasional. Kalau Anda haknya 12,5%, amil zakat itu berapa? 12,5%. Dalam biaya operasional 5%. Tapi kalau Anda panitia zakat tidak punya hak sama sekali mengambil harta zakat, kecuali kalau Anda bagian dari mustahik zakat. Misalkan orang fakir atau miskin, nah itu Anda berhak. Baik. Beda kalau muzaki sudah memberikannya kepada amil, ya kan? Fa in akhodal imamu min rajulin zakatahu. Kalau seandainya ada seseorang memberikan zakatnya kepada amil menerima harta zakat dari warga. Wa kana dafi'uhu mustahiqqan li ahli zakat. Lalu si warga ini ternyata diketahui dia juga mustahik zakat. Fatafa'al imamu ilaihi zakatahu, lalu si imam atau siapa? Amil ini mengembalikan zakatnya langsung kepada warga, bi'ainihi, utuh pun ajza'ahu, maka itu sudah cukup. Misalkan saya fakir, saya datang ke jenengan amil, sudah mepet mau lebaran, ya kan? Pak, mohon maaf, saya baru dapat harta zakat, saya baru bisa berzakat. Ini zakat saya. Sudah jenengan terima, otomatis zakat saya langsung sah karena sudah saya serahkan ke amil mustahik. Oleh amil ini, Pak, ini sudah mau lebaran. Ini amil-amil yang sudah siap-siap lebaran. Pak, daripada saya kesulitan memberikan zakat ke mustahik, sudah ini saya kembalikan lagi ke Anda utuh. Terus dikasihkan ke saya lagi utuh bi'ainihi ajza'ahu, maka itu sudah sah. Tapi kalau masih panitia, sedikit saja tidak boleh ada yang kembali. Nah, itu bedanya panitia zakat dan amil. Nah, oleh karena itulah maka saya memberikan satu advokasi berbasis kitab kuning. Kalau kitab kuning ya saya ngaji kadang bawa kitab kuning, kadang tidak, ya kan? Nah, sama juga di website. Jadi saya membangun website, Bapak. Kalau panjenengan hendak menemukan jawaban atas permasalahan zakat, bisa Anda mengakses website saya. Mustaqim ini ya. Nanti Mustaqim Penyuluh Agama Islam salatiga.id. Di situ kategori permasalahan zakat sudah ada, siapa amil, bagaimana mengelola zakat, sudah ada semua di situ. Lalu ketika saya mengunjungi masjid, itu rata-rata panitia zakat itu merasa kesulitan untuk melaporkan zakatnya ke Basnas. Wah Pak, saya kalau nanti sudah dapat SK harus laporan. Kalau ada sisa harus disetorkan ke Basnas. Saya sampaikan, Basnas tidak pernah sedikit pun mengambil zakat yang dikumpulkan oleh panitia, oleh amil. Kalau panitia, ya itu tanggung jawab panitia. Basnas tidak pernah meminta sisa pengelolaan pengumpulan zakat dari amil. Basnas hanya meminta laporannya, apakah sudah terdistribusikan atau belum. Kalau sudah nol ya nol, Basnas akan senang. Nah,
Karena tanggung jawab kita melaporkan zakat ke Basnas itu hanya setahun sekali kalau itu hanya insidental saat Ramadan. Nah, nanti kan yang dilaporkan ada zakat mal, zakat fitrah, zakat, infak, sedekah, kurban. Padahal jangan kalau sudah SKUP tidak hanya mengelola zakat fitrah saja. Zakat mal, misalkan warga agnia-agnia di lingkungan panjenengan itu menyerahkan zakat mal ke panjenengan, itu panjenengan berhak mengelola zakat itu. Bahkan jenengan dapat 12,5%. Karena jenengan sudah dipekerjakan oleh pemerintah. Amil itu kan artinya pekerja. Memang pekerja untuk kaitannya pengelolaan zakat. Baik. Kemudian saya untuk menjawab itu punya aplikasi Smajis. Akan saya demonstrasikan penggunaan Smajis. Setelah ini kita tanya jawab. Nah, panjenengan, bapak-bapak, ibu, bisa mengakses bahkan di HP Anda itu bisa smartdisk.com. Bapak Ibu, ini tampilannya seperti ini. Jangan ngetik smartstreetdisease.com. Itu nanti tampilannya akan seperti ini. Terakhir kemarin saya mengaktifasi akun Publikat Masjid Asy-Syukur. Login berhasil, tampilannya akan seperti ini. Di sini tersedia menu, ada zakat mal, zakat fitrah, infak, sedekah. Memang ini baru sebagai perjalanan. Kita mau melaporkan zakat mal, misalkan, maka kita klik zakat mal, kita isi, pilih pengumpulan dulu itu, kan ada pengumpulan pendistribusian lengkap. Dan di pengumpulan itu kita isikan jumlahnya. Misalkan zakat mal terkumpul 10 juta. Baik. Orang yang memberikan zakat mal itu ada 5 orang misalkan. Tanggal pengumpulannya misalkan sekarang. Oke, keterangannya karena ini update, ya update saja. Kita simpan. Baik. Oke. Lalu kita distribusikan di keesokan harinya misalkan. Ya, pendistribusian, ya, jumlah pendistribusiannya misalkan 7 juta. Berapa yang angka yang enggak genap lah. Ya, mustahiknya taruhlah 3. Tanggal pendistribusiannya di hari itu atau monggo keterangannya update atau masa saja. Oke, kita simpan, maka ini sudah langsung terekam. Oke. Langsung ke coba yang lengkapnya kita cek. Sudah ya, sudah masuk, maka saldo otomatis tercatat 3 juta karena tadi sudah terdistribusikan 7 juta. Itu zakat mal, zakat fitrah misalkan. Oke, zakat fitrah kita set dulu harga berasnya. 1 kilonya berapa Pak? Biasanya 15.000 ya. Oke, simpan. Lalu kita input ada berapa kilo yang kita kumpulkan, yang terkumpul misalkan biasanya berapa Pak kalau zakat fitrah itu?
Satu kintal ada nggih 1000 kilo dan nggih 1000 ton. Oh 100 nggih. 1 ton nggih. Ada pengumpulannya nggih 1 ton nggih. Jumlah muzakinya ada warga misalkan 35. Keterangannya edit. Maka sudah ada saldo segitu. Kalau kita menerima uang zakat kita itu uang, ya tetap uangnya berapa? 7 juta atau 5 juta, ya. Hanya mudah seperti ini saja, Bapak. Muzakinya 35. Ini sudah otomatis di sana ada saldonya, sudah terima sendiri. Misalkan kurban, yang lain sama seperti ini, kita kan juga diminta laporan kurban, dan kita pilih menu kurban. Harga kita set dulu harga kambingnya 3 juta. Biasanya harga kambing 3 juta gitu. Harga sapi sama 23 juta. Oke. Hewan yang kita terima misalkan kambing 20 kambing, maka otomatis terhitung di sana tanggal pengumpulannya. Oke, aduk sini. Pendistribusiannya juga sama. Oke, kambing 20. Ya, baik. Oke, karena sudah muncul, karena sudah tertuliskan semua. Sekarang kembali ke dashboard untuk menyampaikan laporan. Nah, klik laporan itu otomatis Anda bisa langsung menerima format laporan sesuai di Basnas. Tinggal dengan print langsung tanda tangan sampaikan ke Basnas, atau saya yang mengambilnya dengan hubungi saya sampaikan ke Basnas. Baik, demikian Bapak Ibu, kiranya sebenarnya ini simulasi dan presentasi yang tadi. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil aplikasi ini, peningkatan UPZ yang terbentuk alhamdulillah ada hingga lebih dari 200 UPZ. Dan saya lakukan ini efektif. Buktinya kalau saya menawarkan panitia zakat yang tadinya enggan mengurus sertifikat, saya kasih penjelasan seperti itu dengan ditanfir, ditarik, di modern-moderni daripada nanggung dosa. Dia langsung, oh ya Pak, langsung buat SK UPZ daripada nanggung dosa. Oke, teman-teman bersuun, tunggu wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jelas sekali nih Bapak Ibu apa yang telah disampaikan oleh Pak Mustaqim, sehingga kita bisa jadi tahu pentingnya OPZ, pentingnya SK untuk pengelolaan zakat di wilayah kita masing-masing. Saatnya sekarang sesi tanya jawab. Yang pertama kami untuk 2 pertanyaan dulu. Monggo, siapa yang pertama? Ini langsung dijawab atau nanti sekaligus dulu, Mas Kaki? Sekaligus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asid dari Masjid Nurul Hikmah Mataram. Ini menanyakan tentang tadi disinggung oleh pemateri tentang pembagian zakat kita untuk pemilik. Jadi apakah ada tabel-tabel tertentu untuk pembagian dalam menggunakan asmaul husna? Yang pertama. Yang kedua, kalau terjadi dalam misalkan proses
penerimaan zakat sampai penyaluran, ternyata masih ada. Itu uang itu mau dikemanakan atau dihabiskan atau karena sebagian zakat sebaiknya dihabiskan atau masih disisihkan untuk berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Hakim untuk langsung dijawab. Baik, Bapak siapa tadi? Pak Hashim dari masjid. Terkait dengan tabel penyaluran zakat berapa besarannya, itu saya sudah menulisnya di website saya, Bapak, di Mustaqim @samsarika.id. Nah, saya sampaikan di sini hisab zakat dan juga berapa. Untuk bagian amil itu di dalam undang-undang itu ditentukan 12,5% atas semua harta zakat yang terkumpul. Ya, 12,5%. Jadi kalau misalkan terkumpul sejumlah 1 ton beras, maka panjenengan berhak mendapatkan 125 kilo. Itu kalau beras maksimal, Pak. Maksimal. Itu perkumpulan mesin lagi atau tahun-tahunan 12,5%. Setiap tahunan dari harta zakat ya satu periode, 1 kali kegiatan. Terkait dengan nisab zakat dan sebagainya, di sini Mustaqim strip penyuluh agama Islam strip Salatiga Islam strip Salatiga. Nah, di sini Bapak langsung di pencarian atau di kategori tulisan juga boleh, pencarian nisab zakat misalkan nisab zakat atau amil. Nah, ini diskursus amil siapa amil zakat, kemudian asnaf zakat itu siapa saja, hal-hal yang harus diperhatikan bagi penerima zakat apa saja, bagaimana prosedur mengikat amil, termasuk kalau membutuhkan surat pengajuan rupiah juga sudah ada, bisa di-download, tinggal lampirkan layanan Basnas, urgensi membayar zakat kepada amil itu sudah ada di sini, Bapak. Lalu kalau nisab zakat bisa dicari tadi nisab zakat. Nah, tabel nisab zakat di sini sudah saya jelaskan di sini kolomnya, lalu di bawahnya sudah ada tabelnya ini, Bapak, sudah jelas di sana, termasuk sampai harga emas terkini itu berapa ada. Karena nisab zakat uang itu kan 85 gram, seharga emas 85 gram. Konversi rupiahnya berapa? Sudah ada tautannya dengan tahu berapa harga emas per gram per hari ini. Maka jawab nanti bisa mengakses itu. Pak Musaki, mungkin untuk lebih jelasnya Bapak bisa menyampaikan alamat website panjenengan biar Bapak Ibu semua bisa mencatat. Alamat websitenya itu Bapak. Karena di sini lengkap sekali, kita bisa mengakses semuanya. Nanti kalau WA ke Amir itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pengelolaan zakat di kampung satu masjid itu sebenarnya tanggung jawab RT RW atau tanggung masjid. Maksudnya saya belum ketemu. Itu mungkin nanti bisa. Ini sebenarnya tanggung jawab. Seolah kalau saya tidak di kampung kami dengan pemahaman itu sudah menjadi kebiasaan sejak 2 tahun yang lalu. Tapi sebenarnya tanggung jawab takdir atau yang berbeda dari kemampuan ada yang kedua, tadi saya sedikit mendapat ilmu dari jenengan. Meskipun itu sudah pernah saya baca tentang bahwa mengelola zakat fitrah itu lebih baik keluarga sendiri, disalurkan sendiri. Tetapi dari Basnas itu pernah saya baca juga lebih baik panitia biar belajarnya adil. Kadang saya juga bingung mas, apakah sendiri kalau sendiri menyerahkan di masyarakat itu mungkin belum pernah diteliti, mungkin di kampung atau kampung lain. Ketika masing-masing diberi fatwa lebih utama sendiri bukan panitia atau ambil, dampaknya orang memberikan itu sesuai tetangga yang fakir yang disenangi dia. Maka ada beberapa fakir miskin yang tidak mendapatkan kalau fatwa itu dilaksanakan. Kalau semuanya diserahkan kepada sesuai Basnas lebih baik diserahkan ke panitia atau amil, itu juga sedikit menyimpang dari beberapa mazhab agama kita Syafi'iyah. Pada akhirnya orang yang kita menyerahkan itu kan lebih baik saudara yang miskin dari keluarga kita, tetangga kita. Itu juga menjadi perdebatan. Nah, mungkin dari nanti sebaiknya seperti apa mungkin bisa kita itu diberi pencerahan. Apalagi misalnya beberapa tahun yang lalu kadang saya melihat, saya dulu pernah ngaji dengan guru saya itu memang tahu sedang dapat entah itu fatul mungkin atau kita apa itu memang panitia itu bukan ambil. Dan di masyarakat untuk merubah itu kan tidak semudah. Apalagi di depan para guru dan kiai itu lebih. Ini masih Matur suwun sangat Bapak dari Masjid Dulu. Kali Wanda, insyaallah ini dan lama juga sekarang. Siapa yang berkewajiban untuk mensosialisasikan soal fikih zakat? Karena kan begitu nih. Sama itu tanggung jawab siapa juga untuk memberi pengertian kepada panitia zakat agar legalisasi menjadi amil. Sesungguhnya bahwa kita mau bertindak selaku panitia zakat tanpa mendapat SKPZ pun itu boleh. Itu akhirnya dia sebagai utang balik orang yang memang sebagai relawan memberikan daya tenaga pikirannya untuk kepentingan zakat. Nah, hanya saja fikih zakat kayak ini yang perlu diperhatikan. Pengelolaan zakat di kampung ada tanggung jawab imam pemerintah dari RT atau memang tanggung maksudnya gimana? Baik, pengelolaan zakat tanggung jawab adalah pemerintah amil. Wajibu ala imami, wajib bagi pemerintah au naibihi atau orang yang diberi wewenang oleh pemerintah. Dalam hal ini siapa? Basnas secara kelembagaan, di bawahnya Basnas provinsi, kecamatan, di lazismu atau lazismu itu wajib khusus sahari mengurus zakat. Saya sampaikan juga ke Basnas, kalau Basnas kemudian tidak mau memberikan SKPZ atas makasal masyarakat yang sudah menyampaikan permohonan SKPZ, maka berusaha pemerintah juga. Nah, makanya saya sampaikan ini adalah tinggal balik dari kita semua. Ulama harus memberi pengertian kepada panitia zakat agar jangan sampai kemudian terjadi khianat tadi. Walau takdir khianat wakil, layak sebut al-fardu amal. Selama masih ada tidak penyimpangan yang dilakukan oleh wakil panitia zakat, maka kewajiban zakat gugur. Siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman terhadap fikih zakat? Ulama. Harusnya ulama tahu soal itu. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah dengan menyampaikan SK UPJ itu permohonan
Kata begini Bapak, di dalam buku Mustafidin disebutkan wajib imtithal amrul imami fi kulli ma lahu wilayatun. Silakan Anda buka di kitab buku Mustafidin. Wajib bagi kita rakyat imtithal amrul imam, mengikuti perintah pemerintah fi kulli ma lahu wilayatun, untuk setiap hal yang sangkut pautnya dengan urusan pemerintah. Di situ dijelaskan yang pertama apa? Kata izakati al-zahir, seperti memberikan zakat, menyampaikan zakat, mengenai zakat yang sudah jelas. Jadi dalam fikih bukti kita taat kepada pemerintah itu contoh pertamanya justru apa? Tafwiz zakat. Karena tugas pemerintah adalah mengataskan kemiskinan. Maka ulama mengatakan walau ukhrajat zakat wa usirat wajah sofi, kalau seandainya zakat ini dikeluarkan dan dibagikan sesuai dengan cara yang sofi, al-wajh sofi asy-syar'i sesuai syariat, lama bagi al-wajh al-abdi faqiran abadan, tidak akan pernah ada selamanya orang fakir. Kenapa? Karena Allah Ta'ala Allah yang maghfirah fuqara. Karena Allah sudah sengaja menjadikan harta-harta para orang kaya ini untuk bisa mencukupi harta orang fakir. Yang kita refleksi di Indonesia selama ini kecenderungan tidak merata secara luas, mungkin ada kesalahan dalam hal pengelolaan zakat. Nanti di Bapak Makhordi sudah saya sampaikan. Tidak punya. Takbir masjid itu bukan pemerintah Bapak. Iya. Bukan. Iya. Hanya saja warga perlu diberi pengertian bahwa tafriquha bi nafsihi, memberikan zakat sendiri kepada mustahik, afdalu minat talqin, lebih utama daripada diberikan pada panitia. Ya, untuk zakat, fitrah dan lain-lain. Jadi Basnas menyampaikan lebih baik diberikan panitia, itu panitia yang sudah berambil Bapak, bukan panitia tidak ada SAU yang apa kepentingannya Basnas dengan panitia zakat. Basnas kan panitia zakat yang sudah berambil, sudah berambil. Nah, makanya ada selanjutnya bahwa maksudnya itu lebih utama, tapi kalau sudah ambil maka lebih utama afdalu tafriquha bil imam, lebih utama diberikan kepada imam atau amil. Kalau dengan tahu masjid sudah ber-SKPZ, lebih baik diberikan ambil di masjid. Kalau masjid belum ber-SKPZ, lebih baik ditunaikan sendiri. Begitu Bapak. Ada di harus ada di sini. Kalau pertanyaannya itu kalau sisa. Oke. Ya, sisa dalam undang-undang itu Pak, itu disebutkan kalau ada bagian sisa itu maka bisa didaya gunakan untuk kepentingan zakat kolektif. Jadi misalkan zakat itu sudah terberikan semua, masih ada sisa. Sisanya itu diberikan untuk orang-orang yang punya usaha untuk produktivitas ekonomi dia, UMKM atau apa. Dengan berhak mengelola operasional 5%, juga berhak mendapatkan 12,5%. Kemudian ada sisa digunakan dimanfaatkan untuk produktivitas ekonomi. Ada orang miskin punya usaha bengkel, kasih dia modal untuk bengkel. Ada orang miskin dia tukang jualan gorengan, kasih dia itu namanya zakat produktif. Sisanya dikasih tahu sini. Kalau bisa habis. Dan kalau bisa maka dia zaman aspaknya ada berjemaah sampai dengan sholat Idul Fitri. Kalau sudah hamil tidak harus. Kalau sudah hamil tidak harus. Tapi kalau itu masih panitia, belum habis. Iya, harus habis. Tidak boleh dihabiskan nanti lewat Ramadan. Dia harus mengganti Bapak. Dia khianat namanya, karena dia dititip. Iya,
dia dititipi zakat harusnya oleh panitia diberikan 1 meter, nggak habis. Nanti pemberiannya bisnisnya lewat, jadi dia belum bayar zakat. Karena zakat kan harus diberikan ke usaha, boleh diri sendiri langsung atau di lewat ambil. Kalau panitia monggo tapi harus ada sudah tahu betul soal fikih zakat. Selanjutnya masih ada? Terima kasih, langsung saja kami tanyakan. Saya penyuluh dari tiga, edaannya Pak. Sementara yang kita lihat di sekitar kita itu tentang zakat itu kan ke masjid ya, tidak lepas dari ketakbiran. Itu yang menjadi yang ada di lingkungan kita. Terus setelah mendengarkan tadi Pak materi ini, ternyata panitia itu kedudukannya malah di bawah dari yang muzaki. Nah, itu terus kalau muzaki itu kan memberikannya seketika itu jangan sampai melebihi batas khusus yang zakat fitrah ya. Kalau yang zakat mal kan suatu. Nah, boleh melebihi batas pentasarufannya kalau itu yang mengelola amil. Nah, sementara di ketakmiran kita itu belum ada yang namanya amil. Semua itu saya dengar itu panitia aja. Nah, bagaimana mengantisipasi itu antara nanti yang ketakmiran dengan amil dengan masyarakat itu saling sinkron. Nah, ini bagaimana cara atau syarat-syaratnya dalam membentuk amil di ketakmiran masjid tersebut. Karena yang berkaitan dengan masjid itu pasti tidak akan lepas dari takmir. Kalau ujung-ujung terus buat amil sendiri takmirnya enggak itu kan juga bahaya juga. Nah, ini mohon pencerahannya untuk bagaimana cara untuk bisa di masjid tersebut ada amilnya seperti itu, walaupun ini tidak di ranah takmir seperti itu. Terima kasih dari kami. Sekian. Assalamualaikum. Amil itu harus banyak orang Bapak, nggak boleh sendirian. Ambil kok sendiri itu tidak bisa. Ada amil itu sendiri. Saya pengalaman di beberapa daerah itu ada istilah kayim atau koyim atau kalau di sini mutin. Nah, biasanya kalau zakat fitrah itu warga itu ada yang membayar zakatnya kalau diberikan kepada kayim atau mutin. Nah, oleh Pak Mutin Pak Kayim ini terkadang ya semua zakat yang dia terima dari warga ya dia sendiri yang dapat. Padahal keberadaan kayu mutin itu kadang dia sudah kaya, ya, dia sudah kadang jadi kampung di desa kan. Nah, maka solusinya mau tidak mau harus jadi amil. Nah, solusinya jadi apa? Amil. Dengan dia menjadi amil, dia hanya berhak mendapatkan sekitar 12,5%. Tidak semuanya dia kuasai. Ini prinsip keadilan tadi Bapak. Sama Ibu Ida ya. Bu Ida, prinsip keadilan di dalam pengelolaan zakat itu letaknya di situ. Solusinya jadi amil sudah. Kalau sudah jadi amil itu dia mau menguasai itu mentok 12,5%. Bisa coba tadi mutin atau kayu biasa begitu. Nah, saya sarankan sebetulnya untuk jadi amil mudah. Satu, amil itu kan bisa berbasis lingkungan RT, UD, RW, UD. Karena tadi yang disebut amil itu ada perseorangan atau perkumpulan. Tentu itu sudah dapat izin dari Basnas atau ketika kecamatan kelas lembaga amil zakat. Nah, caranya dengan melampirkan formulir pengajuan SKUPJ. Tadi di download sudah ada, sampaikan saja ke takmir, nanti tanda tangannya ketua takmir sama sekretaris stempel. Susunan ambilnya siapa saja, takmir tidak harus jadi ambil. Takmir itu hanya menyetujui
mengetahui menandatangani bahwa di masjidnya ada amir sebagai perkumpulan. Masjid kan perkumpulan, bukan pemerintah, hanya perkumpulan. Jadi pelayanan suratnya itu melalui takmir karena perkumpulan. Siapa saja yang jadi strukturnya itu tidak harus takmir, ketuanya boleh saja. Ada bidang tujuan kebetulan. Kalau di Lazisnu itu ada surat permohonan namanya JPZIS, Jaringan Pengelola Zakat Infak Sedekah. Kalau di Basnas cukup melampirkan fotokopi KTP ketua sekretaris bendahara ke orang, bidang-bidangnya nggak harus ada fotokopi KTP. Langsung takbir masjid yang tanda tangan sampaikan ke Basnas jadi. Kalau di Lazisnu tanda tangannya itu ada ketua Tanziliyah Ranting, Surya Ranting, Katib, ada sekretaris, baru di susunan panitianya siapa saja. Itu. Jadi otomatis amil dari ya, otomatis amil kalau sudah di Lazisnu atau Lazisnu atau bahasa satu Lazisnu. Di Lazisnu saya kira juga demikian. Di Lazisnu itu surat permohonannya ada ketua takmir sama diketahui oleh pengurus Ranting Muhammadiyahnya. Bedanya itu, kalau di Basnas atas kehendak takmir masjid yang mengetahui bahwa zakat itu langsung diterima. Kalau di Lazisnu tanda tangannya harus ada itu. Tanziliyah yang pengurus nanti. Terima kasih atas waktu saya. Perkenalkan, nama saya Riri dari Kalijatin, Pak. Yang saya tanyakan begini, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengajuan SK Abdis ini sampai untuk surat SK itu sudah ditandatangani atau disahkan oleh pemerintah? Kan kalau kita posisi kita untuk keperluan Ramadan pengumpulan zakat fitrah, kan kalau pengajuan SK kalau di pemerintah kan mungkin juga agak lama kalau yang saya tahu itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sardi. Lili, Pak. Lili dari masjid. Dari Mushola Al-Mahjuri Kalijatin. Mushola Al-Mahjuri. Sejak surat itu dilayangkan oleh pengajuan Basnas, selama kata Basnas tidak dinaslah, tidak tindakan, itu ditunggu pun bisa langsung jadi bawah. Tapi tentu setelah ada verifikasi itu oleh Basnas akan ini kelengkapan lampirannya seperti KTP benar apa tidak. Kalau tidak namanya saya tidak termasuk penulisan nama itu harus lengkap. Nah, kalau sudah terverifikasi barang 3 hari sampai 4 hari atau bahkan kalau pas kebetulan Bapak Ketua Basnas ada itu bisa dihubungi bisa langsung jadi. Dan pengajuannya tidak harus menunggu sampai nanti bulan Ramadan, tidak. Sekarang. Misalkan nah kadang kan orang tersadar baru tahu dari Anda harus terus mepet waktu Ramadan. Kalau mepet waktu Ramadan biasanya sudah sibuk penuh. Nah, akhirnya kan ya proses penurunan sampai itu kan ya kendala kalau lebih lama. Semakin cepat semakin baik. Saya sudah kemarin yang terakhir masih asyukur. Nanti masih Al-Mahjuri sama masih Al-Amin. Di Al-Amin itu Lazisnu. Saya tawarkan Bapak mau ke Basnas atau ke Lazisnu saya fasilitasi. Mana Bapak? Bahkan saya surat permohonannya ada yang saya berikan ke dia. Karena dia Pak tidak butuh waktu lama sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul dari Masjid Baitul Zakat. Alhamdulillah kita sudah dapat SK UPZ. Cuma sebelum itu ya
kasih desa panitia. Kalau kita lihat dari tadi disampaikan oleh Bapak UP tadi yang menarik, tentu sebenarnya ini tanggung jawab siapa saja? Tanggung jawab pertambangan atau pemerintah. Di kita bahkan ada perusahaan antara yang sekali pihak pertambangan satu lagi pihak RW itu juga pada bingung. Sebenarnya kita menjadi sopo. Bisa dibilang tanggung jawab sopo. Bisa juga dibilang ini sebenarnya siapa yang berhak mengelola. Jadi kalau rebutan masalah begitu. Nah ini yang seringkali terjadi. Cuma dari semua penanya tadi, dari beberapa jawaban kita kelihatan sekali bahwa yang membedakan sah atau tidaknya itu kan soal SK. Orang-orangnya kan bisa sama, panitianya ya Pak A, B, C, D, E. Nanti ketika dibentuk menjadi PZ dan dapat SK dari Basnas, juga orang itu juga. Bedanya kemarin tidak pakai SK, maka tidak sah. Sekarang pakai SK jadi sah. Berarti kan permasalahannya sama SK. Tadi kita lihat saran-sarannya masih ke arah monggo bapak-bapak semuanya mengajukan SK. Sementara bapak-bapak yang dimaksud tadi sekarang tidak ada di sini. Berarti besok dia masih seperti itu juga. Dan kita tahu kenapa tidak dibalik. Jadi dari Kemenang, dari Basnas itu memetakan cari informasi mana yang masih panitia. Itu langsung dicari, langsung kasih SK. Orangnya kan sama. Bisa nggak seperti itu? Itu lebih mudah. Jadi langsung bawa ini SK-nya jadi tinggal ditangan dari juga besok rampung sama kok orangnya, uangnya sama. Ini mungkin yang tadi ditanyakan Pak Beta jadi sekarang ya. Itu lebih mudah. Itu pertama nih. Yang kedua, kita kayaknya berbicara tentang pemerintah imam dalam konteks negara kita negara muslim, dan fikih ini namanya disusun ketika Daulah Islamnya itu masih berdiri. Jadi semua kelompok kaum muslimin itu berada di bawah pemerintahan Daulah Islamnya. Ya, bagaimana halnya dengan teman-teman kita di Australia misalnya, di mana pemerintahnya bukan Daulah Islamnya, sementara komunitas Islam ada, masjid ada, maka tentu yang berlangsung di sana adalah mirip seperti yang disampaikan tadi, panitia lagi kan, yang tidak ada SK-nya lagi kan. Monggo Pak. Baik, langsung saya Pak. Siapa yang bertanggung jawab untuk kemudian berinisiasi untuk mengurus SKPJ, dan siapa yang bertanggung jawab untuk mensosialisasikan ini tanggung jawab. Yang bertanggung jawab. Oh, mungkin yang pertama ini bukan pertanyaan, tampaknya saran aja. Kayak itu dia. Yang pertanyaan yang kedua, bagaimana ketika kita ada di satu komunitas yang imamnya nggak ada, pemerintahnya nggak ada, basarnya nggak ada, gitu. Jadi cuma kita aja bareng-bareng satu masjid, satu kecamatan. Ya, baik Bapak Menteri Saudara, pertanyaan sangat bagus sekali, dan hal ini sudah pernah saya tanyakan di Emirat Arab, Bapak. Saya pernah belajar di Emirat Arab, di sana bermata Imam Maliki. Saya tanyakan Syariatullah Al-Arabiyah Al-Mutahidah, bentuk kenegaraan Uni Emirat Arab seperti apa.
dan ternyata tidak lain sama halnya seperti di Indonesia, bahwa kalau mengacu kepada pemerintahan yang sah adalah ini terkait dengan siasat politik kenegaraan. Nah, di dalam fikih itu disebutkan begini: kullu mahallin, setiap wilayah, qadaro, ya, kullu mahallin, setiap wilayah yang di situ qadaro muslimun ala hifdi dini al hifdi mahalli, setiap negara yang berkependudukan warga beragama Islam yang mampu menjaga negaranya minal harbiyin, dari penjajah, maka yasiru darul islamin, itu sudah menjadi daulah Islam. Kenapa bumi ini milik Allah? Bentuk negaranya itu kan urusan muamalah sebenarnya. Bagaimana kemudian para khalifah kita membentuk negara ini berbentuk apa? Apakah negara kesatuankah, republikah, atau berplatform agamakah? Itu kesepakatan warganya. Jadi perlu mahal kota muslimun sapi lebih al-mutina yang menghormatinya di zaman asman yasiru darul islam. Taji alaihi ahkam fidal ka zaman wa ba'dahu. Setiap wilayah yang berkependudukan muslim mampu mempertahankan diri negaraannya dari serangan penjajah, maka sudah pantas menjadi daulah Islamiyah yang di situ berlaku hukum-hukum Islam di zaman itu dan setelahnya. Nah, itu yang saya jelaskan. Kalau Indonesia kan masuk tuh. Iya. Kalau misalkan yang bukan Indonesia, iya. Jadi pemerintahnya Australia. Oke. Australia pun kalau warga negaranya ada yang beragama Islam, maka di sana berlaku juga pelaksanaan agama Islam. Di sana taruhlah boleh ada, boleh makan harga zakat. Nah, itu maka yang ketiga untuk menerbitkan SKP atas nama pemerintahan itu adalah dari otoritas setempat. Kalau di luar negeri itu ada al-hay'ah al-ammah disyu'un, ada otoritas umum. Nah, urusan-urusannya ada disyu'un al-islam wal awqaf, misalkan urusan-urusan Islam dan perwakafan. Jadi di negara Arab ada al-hay'ah al-ammah disyu'un al-islam wal awqaf. Kalau di Australia atau yang lain tentunya ada otoritas umum yang menangani urusan-urusan tertentu, kalau dalamnya ada urusan agama. Jadi tergantung kepada arah kebijakan dari pemerintah masing-masing. Selama ada berkepentingan muslim di situ, maka tasih alih akan dari zaman sudah cukup melakukan dan menjalankan syariat agama Islam. Jadi urusan pemerintah yang sah dan lainnya kita ini sudah. Jadi balik lagi ke yang Australia tadi, kalau beberapa negara yang pemerintahnya tidak mengurus zakat. Artinya zakat itu kan hanya diurus oleh kita sendiri. Kalau ternyata di situ itu cuma ada satu masjid, maka zakat itu mirip seperti yang panitia tadi. Artinya ini yang paling penting, bagaimana dalam kondisi seperti ini. Ini tetap kita bikinkan satu kesimpulan bahwa kalau dalam kondisi seperti itu, ya rasa kamu SK presiden, kan gitu mau ngeramal kan? Artinya kan berarti panitia juga sah. Artinya menunjukkan amil. Yang menunjuk amil berarti otoritas di kaum muslimin di situ. Kalau tingkatnya cuma masjid, ya berarti masjid. Baik, Pak, saya jelaskan, Pak. Saya tidak pernah mengatakan kalau mengajarkan kepada panitia zakat itu tidak salah. Tidak. Kita mau memberikan zakat kepada zakat. Ini juga jelas dengan sangat bisa. Status amil. Oh ya, status amil kalau negaranya ini kan berarti harus SK dari pemerintah. Kalau pemerintahnya bukan nggak ngurusi soal zakat, maka status amil itu harus bisa disahkan oleh pemerintah setempat. Kalau
kalau otoritasnya takmir ya takmir. Berarti kalau takmir mengeluarkan SK bahwa ini amil, maka dia sebagai amil. Nah, tanggung jawab takmir masjid yang harus menguasai fikih, zakat, mengaji, belajar. Panitia zakat kalau tahu ternyata nanti akan ada potensi kembalinya beras kepada siapa? Muzaki, dan itu berpotensi tidak sah, ya jangan lakukan pencampuran sehingga bisa berpotensi kembali. Atau dengan cara beras dari RT1 dikumpulkan RT1, jangan sampai ada kembali ke RT1, harus diberikan ke RT yang lain. Beras dari RT2 campur. Jadi urusannya adalah pendalaman permasalahan materi fikih zakat itu. Tanggung jawabnya apa? Ya kalau dia berani jadi takmir ya harus bisa mengelola itu bidang pendidikan, bidang dakwah. Kamu belajar fikih zakat, ngaji sana, gitu Pak. Jadi panitia zakat itu dulu Pak. Statusnya saya jelaskan tadi, mutabari relawan, orang yang dengan relawan menggunakan tenaga pikiran. Bagaimana status panitia? Yeah. Itu jadi status amil. Dengan apa? Tidak bisa Pak. Kan nggak ada pemerintahnya. Begini Pak. Misalkan pemerintahnya bukan pemerintah Indonesia. Oh iya, baik. Bukan pemerintah Indonesia. Saya sampaikan tadi di sana ada otoritas Pak. Mau nggak mau harus SK izin dari otoritas setempat. Itu. Tadi kan di aparat juga kan berminamalihi. Nah itu mau nggak mau harus pemerintah yang ada. Kalau tidak ada pemerintahan, otoritas yang punya wewenang untuk memberi izin itu. Karena kegiatan perkumpulan itu dimanapun harus ada izin. Mungkin bukan SK zakat ya kalau. Iya bukan. Jadi apa sih surat izin untuk galang dana? Oke, baik. Seperti jelas kan ada jaringan pengelola, bukan amil, bukan amil bukan jaringan pengelola zakat. Di negara lain juga yang tingkatannya di bawah, saya kira juga seperti itu. Kalau sudah punya izin otoritas, pengumpul PIZ saja itu apa? Unit pengumpul zakat, bukan amil, tapi dia sudah dipekerjakan oleh Basnas. Gitu. Di Uni Emirat itu Pak, kalau mau bangun masjid mau nggak mau harus atas persetujuan, dan yang bangun adalah pemerintah. Tidak boleh kita bangun atas nama pribadi galang-galang. Di sana itu kalau Jumatan khutbahnya, naskahnya itu harus sama, yang menerbitkan adalah harus pemerintah. Jadi kalau ketahuan ada khotib menyampaikan khutbahnya di luar naskah, di sana kena sanksi. Mau TPG pun tidak boleh di sana bangun sendiri, harus. Nah itu karena pemerintahannya bentuknya di sana seperti itu. Kita Indonesia juga sudah ada sendiri kita sekarang. Mana dia Pak? Monggo yang sudah berpanitia zakat lanjutkan, itu pahala besar untuk Anda. Tapi harus paham fikih zakat, tidak boleh mencampur kalau sampai potensi kembali, tidak boleh lewat dari Ramadan, tidak boleh jual zakat untuk kepentingan biaya operasional, tidak boleh menghaki atau meminta hak. Saya dapat bagian kalau saya panitia masa saya tidak dapat. Kalau dia kaya tidak boleh, tapi kalau dia sudah ambil mau kaya boleh. Nanti dia boleh. Pokoknya fikih zakatnya yang harus yang harus tahu. Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf karena waktu kita yang sangat terbatas. Sebetulnya diskusi kita hari ini sangat asik sekali karena ternyata banyak banget yang belum kita tahu dan perlu kita tahu. Untuk itu aplaus yang meriah untuk Pak Mustaqim. Terima kasih. Nanti ini usul dari kami karena di sini banyak penyuluh yang hadir. Nanti
sekitar di wilayah binaannya untuk bisa segera membentuk amin, Bapak Ibu penyuluh, karena ini kepanjangan tangan dari pemerintah penjaringan dan juga untuk menjawab permohonan masyarakat bagaimana bisa cepat pula kebutuhan SK UPZ di masjid masing-masing. Ini usulan dari kami untuk diperhatikan kepada penyuluh untuk bisa ber-SK yang UPZ. Begitu, Gen? Alhamdulillah. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Mustaqim yang telah menyampaikan materi kita pada siang hari ini. Terima kasih, jazakumullah. Selanjutnya akan disampaikan petunjuk pengisian dari form yang telah Bapak Ibu terima tadi. Mungkin ada beberapa isian yang belum Bapak Ibu pahami. Untuk itu kepada Bapak Kiai Haji Mudazir MSI dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.